engkau makmurkan, engkau kembangkan Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat dan seluruh cabang-cabangnya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. Wa taftah alaina, dan berikanlah kemenangan kepada kami. Ini ya adik-adik yang di luar Lombok ya, atau yang di Lombok tapi tidak hafal salatul walatain, sebaiknya dihafal salatul walatain itu. Ya Allah, saya mohon kepadamu setelah berselawat kepada Rasulullah, kepada seluruh nabi dan rasul dan seluruh keluarga dan sahabatnya, supaya engkau memberikan ampunan kepada kami wali jami'il muslimin. Dengan kita membaca salawatul walatain ini insyaallah kita akan mendapatkan pahala dari seluruh umat Islam. Kenapa? Makanya terlepas sebenarnya orang itu mau orang Nahdlatul Watan, orang NW atau tidak ada salahnya sebenarnya mau membaca salatul walatain. Selawat yang kita pakai terserah mana saja. Salatul walatain, oke, bagus. Allahumma inna, ya Allah, inna sungguhnya kami nas'aluka, mohon kepadamu, bika dengan zatmu. Apa permintaan kita? Antusalliya, untuk engkau memberikan selawat ala Sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad Sayyidina Muhammadin, wa ala sairil anbiya, dan seluruh nabi-nabi, wal mursalin, dan seluruh rasul-rasul. Wah, mantap selawat. Kita minta kepada Allah supaya jangan diberikan kesejahteraan hanya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi sairil anbiya, seluruh nabi, wal mursalin, kemudian walihim, keluarga mereka. Bukan keluarga Nabi aja, enggak, keluarga Nabi Muhammad, keluarga seluruh nabi-nabi, wala alim wa sahbihim, dan seluruh sahabat nabi-nabi. Luar biasa itu. Makanya Maulana Syekh itu milih selawat itu, redaksi selawat itu, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Apa permintaan kita setelah membaca selawat ini? Antu'ammira Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat fi furu'i yaumiddin, supaya engkau makmurkan, engkau kembangkan Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat dan seluruh cabang-cabangnya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Makanya insyaallah dengan doa dan selawat ini Nahdlatul Watan akan jaya itu nanti sampai hari kiamat. Cuma kapan waktunya kita tidak tahu, Allah aja yang ngatur. Setelah itu wa antansurana, wa antansurana, baru kita mohon, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. Wa taftah alaina, dan berikanlah kemenangan kepada kami. Antara nasrun dengan fathun itu, ya, kalau nasrun itu adalah proses pertolongannya, itu fathunnya itu adalah akhir hasil daripada pertolongan itu sendiri, kemenangan. Makanya fathun itu diterjemah dalam Al-Quran kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang nasrullah, pertolongan dari Allah, wal fathu, apa artinya al-fathu di sana? Kemenangan. Mana bentuk kemenangan daripada Rasulullah? Oh, banyak. Di saat berperang, bayangkan waktu perang Badar, peperangan yang terjadi di Badar itu jauh, 313 melawan 1000, banding 3 itu. Tapi Allah langsung kirim malaikat untuk menolong Rasulullah SAW untuk berperang, sehingga orang-orang kafir itu yang melihat orang-orang yang jubah putih gitu ya ikut berperang, padahal malaikat itu. Al-Fathu, kemenangan, berarti udah akhir hasil daripada pertolongan Allah. Antansurna wa taftah alaina wa tarzuqna, diberikan rezeki oleh Allah SWT. Ini ya adik-adik yang di luar Lombok ya, atau yang di Lombok tapi tidak hafal salatul walatain, sebaiknya dihafal salatul walatain itu. Sewaktu-waktu hadirin akan butuhkan itu. Di saat Anda dapatkan masalah, di saat Anda mendapatkan sesuatu kesulitan, baca salatul walatain, insyaallah. Kemarin udah saya ceritakan hadirin ya, di saat susahnya, sulitnya kami untuk pulang kemarin itu, secara aturan hadirin tidak mungkin saya akan bisa pulang kemarin itu, tapi
dengan berkat salatul darratain saya baca maghrib sampai isya, Allah memberikan pertolongan luar biasa ya. Allah langsung dari itu memberikan pertolongan pada saat itu. Nah, Nasrun datang, Nasrun ditelepon, Ustadz tolong coba hubungi ini orang bandara. Akhirnya kita hubungi, Masya Allah. Setelah kita hubungi, langsung orang bandaranya dari ya, langsung atur anak buahnya di bandara. Makanya yang ngurus itu semua mereka. Check-innya mereka yang ngurus, koper kami itu mereka yang bawa. Itu berkat sholatul darratain. Nah, punya repot, saya paling hanya bawa maulida aja itu. Gendong maulida aja. Koper mereka yang bawa. Ya, tinggal jalan aja itu. Baru berhenti pas nyampe mau nyampe pintu pesawat. Itu udah pas nyampe pesawat itu udah fathun namanya itu. Pas dituntun, dibawakan covernya, kemudian dibantu untuk check in, kemudian padahal kita pakai antigen tapi boleh, padahal harus pakai PCR, kita pakai antigen aja boleh. Nah, itu namanya Nasrun namanya. Itu pertolongan. Udah finish, udah selesai, udah naik pesawat langsung sampai rumah. Itu fathun udah namanya. Nah, ini adik-adik sholatun darratain. Kenapa kita cepat dikabulkan doa kita oleh Allah SWT? Karena ada selawatnya terlebih dahulu. Wa tansurna wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna. Wa tahfazna. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahfazna. Insyaallah ada yang rajin baca selawatan itu, Allah akan pelihara kita. Andai kata ada orang yang niatnya tidak baik, niatnya jahat, insyaallah Allah akan menolong kita. Allah akan memelihara kita. Memelihara kita dari gangguan orang lain, gangguan makhluk lain, gangguan jenis lain. Macam-macam lah gitu. Pokoknya gangguan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab membaca sholatul darratain. Kenapa? Karena ada di sana kata-kata wa tahfazna. Nah, terus yang mantap ini nih. Wa tahfazna wa taghfir lana wa taghfir lana. Wa li jami'il muslimin. Masya Allah, Maulana Syekh itu ya Allah, pemikirannya luar biasa. Ya Allah, saya mohon kepadamu setelah berselawat kepada Rasulullah, kepada seluruh Nabi dan Rasul dan seluruh keluarga dan sahabatnya, supaya engkau memberikan ampunan kepada kami, wali jami'il muslimin. Ampunan itu bukan hanya untuk saya saja ya Allah, tapi ampunan itu untuk semua umat Islam. Nah, ini penting hadirin, kita memiliki kontribusi, memiliki manfaat terhadap orang lain. Jangan egois, jangan hanya mau menang sendiri, jangan hanya mau masuk surga sendiri. Ini kadang-kadang kita hadirin ya, nasallallahu afiyah, kepinginnya masuk surganya, masuk surga sendiri. Kasihan juga kalau sendirian di surga nanti, kan ada gelisah itu. Setengah malam tahajud sendirian, dia tahajud. Pas mau bangun orang lain, kok bangun dia kadang. Takut disaingi sholat tahajud. Seharusnya gompar temannya itu supaya tahajud juga, supaya besok sama-sama di surga, jangan sendirian. Justru Anda akan mendapat pahala dari teman kita yang bisa tahajud dengan sebab kita. Tidak bagus itu hadirin yang kepingin sendirian sendiri. Ya. Maulana Syekh itu Masya Allah, wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami dan semua umat Islam. Dengan kita membaca sholawatul darratain ini hadirin, insyaallah kita akan mendapatkan pahala dari seluruh umat Islam. Kenapa? Karena kita mendoakan mereka supaya mendapatkan ampunan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, dalam kitab namanya Nasaihul Ibad itu, di sana mengatakan, man istaghfara lil muslimin wal muslimat. Siapa saja yang memintakan ampun untuk muslimin muslimat. Berapa banyaknya? Sab'an wa ishrina marratan, 27 kali.
yurzaqu bihim ahlul ardi. Masya Allah. Dengan sebab doanya itu Allah memberikan rezeki kepada seluruh penduduk bumi ini. Ahlul ardi. Allah memberikan makan kepada burung, Allah memberikan makan kepada ayam, Allah memberikan makan kepada sapi dan binatang-binatang yang lainnya. Allah memberikan makan kepada seluruh penduduk bumi ini. Itu Anda andil daripada atau asar atau pengaruh daripada doa kita yang 27 kali untuk muslim. Dan bukan hanya itu saja, wa yustajabu lahumul doa, dan insya Allah doanya akan dikabulkan bagi orang tersebut. Nah, berapa banyaknya itu? 27 kali. Astaghfirullahaladzim li wa li walida'i wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal ahya'i minhum. Ya, itu yang biasa ya. Yang kita pakai selesai salat kan? Astaghfirullahaladzim li wa li walidaina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Makanya kalau ngamalkan istighfar 100 itu sebaiknya 27 awalnya itu diawali dengan istighfar lil muslimin wal muslimat. Kenapa? Supaya kita memiliki andil di dalam pemberian rezeki terhadap makhluk-makhluknya. Oh, Maulana Syekh itu li jami'il muslimin, terhadap semua umat Islam, supaya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan kita ya, dengan dalam sholatun atau tain itu. Makanya terlepas sebenarnya orang itu mau orang Nahdlatul Wathon, orang NW atau tidak ada salahnya sebenarnya mau membaca sholatun tain. Ya kan, gara-gara saya ini NU katanya. Kalau saya baca sholat tain berarti saya bukan doakan NU ya. Ya siapa aja dari itu. Kita juga lil jamil muslimin muslimat itu ya, mau NU mau NW kita doakan, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau Wahabi, mau Persis, mau apa, itu masuk terhadap wali jami'il muslimin. Seharusnya orang jangan apa ya, pas baca sholat tain, kok sholat tain, ya anda harus begitulah, karena di sini isinya coba dilihat. Ya memang ada Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Banatnya kan, ya. Tapi tadi kita juga mendoakan yang lain, li jamil muslimin. Terus ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ini intiannya Dede ya. Inilah yang berasal dari Maulana Syekh. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Nah, sebab ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum itu adalah, ada yang mengatakan itu bagian daripada Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam itu kalau kita doakan, gunakan untuk berdoa, proses ya doa kita untuk dikabulkan itu lebih cepat. Ya Hayyu ya Qayyum itu. Imam Nawawi kalau tidak salah mengatakan itu adalah Ismul A'zam. Ismul Azam. Ya tentunya walaupun yaitu Ismul Azam, ya syarat-syarat untuk pengkabulan doa yang lain juga perlu ya. Ada deh kayak makanan-makanan yang halal gitu kan. Pakaian-pakaian yang halal ya. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Nah, ini ada juga ulama yang mengatakan la ilaha illa anta itu adalah bagian daripada Ismul Azam. Buktinya bagaimana? Di saat Nabi Yunus berada dalam perut ikan, beliau doanya la ilaha illa anta. Nah, itu. Makanya Maulana Syekh itu nutup sholatun Nahdlatain itu dengan ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alayna wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Tiga-tiganya ini ada ulama yang mengatakan Ismul Azam. Tadi ya Allah,
Ada ulama mengatakan Allah itu adalah Ismul Azam karena di dalam Al-Quran yang paling banyak itu adalah lafaz Allah. Ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Saya lupa hadirin, ya Hayyu Qayyum itu dalam bahasa Ibraninya ya. Di saat Nabi Nuh ya. Di saat Nabi Nuh berada dalam perahunya, beliau beserta orang-orang yang ada di dalamnya membaca ya Hayyu ya Qayyum dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa mereka itu ya terjemahnya lah gitu ya, sehingga selamat di atas perahu itu. Terus yang ketiga, la ilaha illa anta. Ada juga ini ulama yang mengatakan la ilaha anta itu adalah Ismul Azam. 3 Ismul Azam atau yang diperkirakan Ismul Azam itu yang digunakan untuk menutup doanya Maulana Syekh, yakni salatun lahadhatai. Mahasine kebun surgan